Pak Pramono, kunci mobil ini bukan sekadar kunci mobil biasa. Di dalamnya tersembunyi perangkat peretasan kendaraan yang luar biasa. Pak Pramono, kunci ini bukan kunci biasa. Di dalamnya tersembunyi perangkat peretasan kendaraan. Panas samar yang terasa dari dalam kunci. Sistem navigasi tiba-tiba membawa kami ke jalan yang salah dan lebih dari 100 meter di belakang, dua SUV hitam dengan lampu padam mengikuti kami seperti bayangan. Ini bukan sekadar pekerjaan sopir pengganti biasa. Seseorang sedang mencoba untuk menyingkirkan mobil ini dan juga ketua konglomerat ini dengan skenario yang disebut kecelakaan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa sopir pengganti yang dipanggil malam ini adalah orang yang mampu membalikkan seluruh permainan hanya dengan sebuah kunci mobil. Siapakah dia sebenarnya dan apa yang akan terjadi di dalam mobil ini? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol subscribe dan like. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Kisah hari ini dimulai, malam itu adalah Kamis malam saat rintik hujan mengalir di sepanjang lampu-lampu neon kota Jakarta. Banyu Wicaksono bersandar di kamar kosnya yang sempit menatap layar tablet tuanya. Di layar, angka-angka yang terus berubah mengalir tanpa henti. Orang-orang ini tidak kenal siang atau malam ya. Ribut lagi, ribut lagi. Banyu mendecakkan lidah sambil mengetuk-ngetuk layar dengan jarinya. Tiba-tiba layar berkedip dan di atas peta dunia, angka-angka dan sinyal-sinyal rumit tumpah ruah seperti hujan. Sinyal-sinyal mencurigakan yang datang dari negara lain berkedip-kedip di layar. Saat itulah pelipisnya mulai terasa nyeri seperti ditusuk jarum. Di dalam kepalanya, suara berdengung seperti mesin yang berputar semakin keras hingga terasa akan meledak. Aduh, kepalaku, kepala sialan ini kambuh lagi. Banyu mengernyitkan dahi dan dengan panik membuka laci mejanya. Dia mengeluarkan botol berisi pil putih, lalu menelan sebutir tanpa air. Rasa pahit yang menyebar di lidahnya perlahan meredakan dengungan di kepalanya. Sudah 7 tahun aku meminum obat sialan ini. Hidup ini. Sampai kapan aku harus hidup seperti hantu di ganggang sempit seperti ini? Banyu menatap langit-langit dengan hampa sambil menghela napas panjang. Di kalender, usang yang tergantung di dinding, ada sebuah tanggal yang dilingkari besar dengan spidol merah. Itu adalah hari di mana hidup Banyu hancur menjadi neraka dalam semalam 7 tahun yang lalu. Banyu Wicaksono, orang sepertimu seharusnya tidak akan pernah melihat dunia luar lagi. Suara dingin dan tajam yang didengarnya di pengadilan hari itu masih terngiang jelas di telinganya. Banyu mengusap lengannya yang merinding dan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, aku harus melupakannya. Menghitung umur anak yang sudah mati pun tidak ada gunanya. Aku harus sadar. Saat itu, keheningan dipecahkan oleh dering ponselnya yang nyaring. Mata Banyu terbelalak saat melihat nominal yang tertera di layar. Tarif yang ditawarkan 3 kali lipat lebih besar dari biasanya. Wow, berapa ini? Kenapa tarif sopir pengganti semahal ini? Ini mencurigakan. Banyu menjawab telepon dengan ekspresi curiga, ya, dengan jasa sopir pengganti. Ada yang bisa saya bantu? Aduh, Mas sopir tolong cepat ke sini ke sebuah klub eksklusif di SCBD. Cepat ya Mas, saya sedang buru-buru sekali. Suara pria di seberang telepon terdengar sangat panik seolah-olah sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Suara napasnya yang terengah-engah terdengar jelas melalui telepon. Bisa tolong berikan alamat pastinya Pak? Itu loh, Klub Nusantara Lounge di kawasan Sudirman. Semua orang tahu tempat itu. Cepat ya? Baik, saya mengerti. Karena hujan mungkin akan sedikit macet tapi saya usahakan sampai dalam 30 menit. Banyu menutup telepon dan termenung. Klub eksklusif itu tempat yang hanya didatangi orang-orang berduit dan berkuasa. Kenapa mereka memanggil sopir keliling sepertiku? Aneh sekali. Banyu mengenakan topinya yang usang hingga menutupi wajahnya dan meninggalkan rumah. Saat melangkah keluar, seperti biasa dia menyentuh jam tangannya. Dari luar tampak seperti jam biasa, tetapi isinya sama sekali berbeda. Itu adalah terminal peretasan yang dia modifikasi sendiri. Firasatku tidak enak malam ini. Ada bau yang sangat busuk. Banyu berjalan menuju stasiun MRT, menerobos rintik hujan. 30 menit kemudian, Banyu tiba di depan klub. Di pintu masuk, beberapa pria berjas hitam berdiri tegak.
Tatapan tajam mereka mengamati Banyu dari atas ke bawah seperti predator yang mengincar mangsanya. Hei, Mas Sopir, sini dulu, serahkan KTP-nya. Seorang pria jangkung berjas hitam mendekati Banyu. Suaranya sopan, tetapi matanya dingin. Oh, iya Pak, ini SIM saya. Sepertinya mau pergi jauh ya. Banyu menyerahkan SIM-nya. Saya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, silakan periksa saja. Banyu merentangkan tangannya. Pria itu memeriksa saku dan pinggang Banyu dengan teliti. Tangannya berhenti sejenak di jam tangan Banyu. Jam tangan apa ini? Bentuknya aneh, seperti bongkahan mesin. Oh, itu pusaka peninggalan kakek saya sebelum beliau meninggal. Kelihatannya memang kuno, tapi bagi saya ini harta karun. Banyu berkata dengan tenang. Pria itu mengamati jam tangan itu lebih dekat, lalu melepaskannya. Lalu ponselmu mana? Alat komunikasi. Zaman sekarang mana ada orang tidak punya ponsel? Begini Pak, saya tidak pernah menerima telepon saat mengemudi. Kalau sampai terjadi kecelakaan kan bahaya. Jadi ponselnya saya tinggal di motor. Keselamatan penumpang nomor 1 Pak. Ternyata kamu orang yang teliti juga. Baiklah, silakan masuk. Pria itu menyingkir. Banyu masuk ke dalam lobi klub sambil menghela napas lega. Hampir saja. Kalau benda ini ketahuan, habislah aku malam ini. Banyu berpikir dalam hati sambil menunggu di pintu masuk. Interior bangunan megah itu terlihat remang-remang. Samar-samar terdengar alunan musik gamelan dari dalam. Sekitar 10 menit kemudian, terdengar keributan dari dalam klub. Suara langkah kaki beberapa orang dan bisikan-bisikan rendah bercampur menjadi satu. Aduh Pak Ketua, hati-hati langkahnya, pelan-pelan saja Pak. Pintu terbuka dan seorang pria parubaya berjas keluar sambil terhuyung-huyung. Di belakangnya seorang pria muda memapahnya. Wajah pria parubaya itu memerah karena mabuk. Aduh, ayah, kenapa minum sebanyak ini? Tadi saya bilang apa? Minum secukupnya saja kan? Ayo cepat pulang dan istirahat. Pria muda itu berkata dengan nada khawatir. Namun ada kilatan dingin yang aneh di matanya. Hus, anak ini, kapan aku minum? Dunia ini berputar-putar rasanya menyenangkan sekali. Ya, ayo cepat pulang. Tidur di kamar yang hangat pasti cepat sembuh. Pria parubaya itu benar-benar mabuk. Dia tidak bisa menopang tubuhnya sendiri dan bersandar sepenuhnya pada pria muda itu. Banyu mengamati keduanya dengan saksama. Wajah pria parubaya itu terasa tidak asing. Sepertinya dia pernah melihatnya di berita bisnis. Seperti pernah lihat, tunggu dulu. Bukankah ini ketua konglomerat yang sering muncul di berita TV? Saat Banyu sedang berpikir, pria muda itu memanggilnya, Mas Sopir, jangan melamun di situ saja, cepat ke sini. Suaranya terdengar berwibawa. Iya Pak, saya datang. Apakah benar ini panggilan dari Aditama Group? Benar. Saya Baskara Aditama. Tolong bawa ayah saya dengan baik. Baskara menyapa Banyu dengan acuh tak acuh sambil menyodorkan segepok uang tunai. Aroma uang tercium di ujung hidungnya. Ini ambil, ini uang muka, simpan saja. Kalau kamu bisa membawa beliau pulang dengan selamat tanpa lecet sedikit pun, nanti akan saya beri tip lebih banyak lagi. Wah, terima kasih banyak Pak, tapi tujuan pastinya kemana ya? Menteng, Jakarta Pusat. Alamat lengkapnya nanti saya beritahu kalau sudah di dalam mobil. Mengerti? Baskara mengeluarkan kunci mobil usang dari sakunya dan melemparkannya ke Banyu. Lihat sedan hitam yang terparkir di sana? Bawa ayah saya ke sana, hati-hati. Jangan sampai ada goresan sedikit pun. Saat Banyu menangkap kunci itu di telapak tangannya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Distribusi bobot kunci itu tidak normal. Jelas lebih berat dari kunci mobil biasa. Ujung jarinya juga mendeteksi adanya panas elektronik yang sangat samar. Loh, kenapa ini berat sekali? Luarnya kunci usang, tapi isinya terasa padat, aneh. Ditambah lagi ada hawa hangat seperti mesin jam yang berputar. Ini bukan benda biasa, Banyu berpikir dalam hati. Namun di luar dia berpura-pura tenang. Baik Pak, jangan khawatir. Saya ini jagonya menyetir di bidang ini. Saya akan mengantar beliau dengan selamat. Banyu menunduk saat menerima kunci itu. Baskara bahkan tidak melihat wajah Banyu dengan benar, seolah-olah berhadapan dengan makhluk yang tidak penting. Jangan banyak bicara, cepat berangkat. Ini sudah jam berapa? Masih saja lambat. Baskara berkata dengan suara dingin. Matanya berkilat sesaat. Baik Pak, saya akan segera bersiap. Banyu berjalan menuju tempat parkir. Di belakangnya,
Terdengar percakapan antara Baskara dan Pramono. Ayah, ayo jangan keras kepala lagi, masuk ke mobil. Cepat pulang. Baskara, kenapa hari ini kamu menyuruhku minum begitu banyak? Aku sudah bilang tidak mau, tapi kamu terus menawariku. Aduh, ayah ini. Bukankah ayah sedang banyak stres karena urusan perusahaan akhir-akhir ini? Saya hanya ingin ayah sedikit rileks. Nanti setelah tidur nyenyak di rumah, besok pagi pasti segar kembali. Banyu menemukan sedan hitam itu dan duduk di kursi pengemudi. Dia memeriksa kunci mobil itu dengan teliti. Dengan hati-hati, dia membuka casingnya dan menemukan sirkuit elektronik yang rumit tersembunyi di dalamnya. Astaga, apa ini? Ini bukan kunci mobil, tapi perangkat peretasan. Casingnya saja kunci, tapi isinya bongkahan mesin yang dibuat untuk mengendalikan mobil sesuka hati. Mereka berniat merebut kendali penuh mobil ini. Wajah Banyu menegang. Dia bisa melihat bahwa perangkat ini terhubung secara real time dengan ECU, Electronic Control Unit, kendaraan. Ya Tuhan, ini berarti seseorang dari luar bisa mengendalikan mobil ini seperti mobil mainan. Rencana yang sangat mengerikan. Banyu tidak membuang waktu dan segera menyiapkan tindakan balasan. Sambil berpura-pura memegang kemudi, dia mendekatkan jam tangannya ke port USB mobil. Terminal peretasan yang tersembunyi di jam tangannya mulai bekerja tanpa suara di ujung jarinya. Baiklah, mari kita lihat. Aku harus mengunci pintu rapat-rapat agar mereka tidak bisa masuk. Pembangunan firewall terbalik. Selesai. Sekarang semua tidak akan berjalan sesuai keinginan kalian. Banyu bergumam pelan. Kini, pihak lawan akan kesulitan untuk mengendalikan penuh kendaraan dan menyebabkan kecelakaan. Pramono Aditama menjatuhkan dirinya di kursi belakang. Bau alkohol memenuhi kabin mobil. Aduh, kepalaku, rasanya mau pecah. Mas sopir, jangan mampir kemana-mana, langsung pulang saja. Cepat sedikit. Pramono memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan mengerang kesakitan. Baik, Pak Ketua, saya akan segera mengantar Bapak pulang. Tolong kenakan sabuk pengamannya dulu. Jalanan malam ini berbahaya. Banyu berkata dengan tenang sambil mengamati kursi belakang melalui kaca spion. Bagaimana kamu tahu siapa aku? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Pramono menyipitkan matanya dengan ekspresi sedikit terkejut. Aduh, Pak Ketua, siapa yang tidak kenal orang terkenal seperti Bapak? Saya sering melihat Bapak di berita bisnis. Anda Ketua Aditama Group kan? Hah, benar juga. Aku memang Pramono Aditama itu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Gerakan tanganmu tadi tidak seperti sopir biasa. Saya hanya sopir pengganti biasa, Pak. Pak Ketua tenang saja, pejamkan mata dan istirahatlah. Saya akan mengantar Bapak sampai ke kediaman di Menteng dengan nyaman. Saat Banyu hendak memasukkan perseneling, dia merasakan tatapan tajam di tengkuknya. Melalui kaca spion, dia melihat mata Baskara berkilat dingin di dalam kegelapan, seperti serigala lapar yang mengintai mangsanya di hutan. Ini bukan sekadar perjalanan pulang biasa. Pasti ada niat busuk di baliknya. Semuanya direncanakan dengan sangat rapi seperti roda gigi yang saling terkait. Banyu yakin akan hal itu. Dia merasa semuanya berjalan sesuai skenario seseorang. Saat mesin dihidupkan, sebuah lampu indikator aneh yang belum pernah dilihatnya berkedip-kedip di dashboard. Itu adalah tanda bahaya bahwa mobil sedang terhubung dengan server eksternal. Dugaanku benar. Mereka memantau mobil ini dari luar sambil mengirim sinyal. Mobil bahkan belum sempat keluar dari area parkir klub. Dari belakang, dua SUV hitam tanpa lampu belakang menyala mulai mengikuti secara diam-diam. Mereka menjaga jarak, tetapi siapapun bisa melihat bahwa itu adalah pembuntutan yang jelas. Formasi pengejaran yang profesional dirancang untuk tidak memberikan celah untuk kabur. Banyu memegang kemudi sambil dengan cepat mengamati interior mobil. Lampu kecil di kamera dashboard dashcam berkedip-kedip menandakan bahwa suara di dalam mobil sedang disiarkan keluar secara real time. Navigasi juga tidak menunjukkan jalan yang benar, malah terus-menerus mengirim sinyal aneh yang membuat mereka tersesat. Luar biasa. Mereka bahkan menyadap pembicaraan tanpa sepengetahuanku. Mata dan telinga mereka benar-benar terbuka lebar. Banyu dengan cerdik menekan bagian mikrofon kecil di dalam kunci mobil dengan ujung kukunya. Dengan suara klik yang sangat samar, sirkuit penyadapan itu langsung terputus.
Setidaknya sekarang percakapan kita aman. Telinga mereka sudah kututup. Mas sopir, kenapa lambat sekali? Masuk jalan tol saja, biar cepat. Perutku mual sekali, rasanya mau mati. Pramono mendesak dari belakang dengan suara tidak sabar. Baik Pak Ketua, tapi bagaimana kondisi Bapak? Wajah Bapak pucat sekali, kelihatannya tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku hanya minum terlalu banyak hari ini. Kamu fokus saja menyetir. Banyu mengarahkan mobil menuju pintu masuk jalan tol sesuai permintaan Pramono. Namun hatinya terasa berat. Firasat buruk bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di jalan ini malam ini menyelimuti seluruh tubuhnya. Begitu memasuki jalan tol, hal aneh terjadi. Pedal gas tertekan hingga ke lantai tanpa kehendak Banyu. Putaran mesin mulai meningkat drastis. Astaga, ada apa ini? Kenapa mobil gila ini begini? Banyu panik dan menginjak rem sekuat tenaga tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Meskipun dia menekan pedal dengan seluruh kekuatannya, pedal itu terasa kosong dan mobil terus melaju seperti orang gila. Di kursi belakang, Pramono juga terkejut dengan akselerasi mendadak yang membuat tubuhnya terlempar ke belakang. Kesadarannya langsung pulih. Hei, kamu sudah gila? Mau membunuh orang? Ya, pelankan mobilnya, sekarang juga. Pramono berteriak sambil mencengkeram erat kursi depan. Pak Ketua, maaf, tapi mobil ini tidak mau menuruti perintah saya. Remnya blong total. Banyu berkata dengan panik sambil mengacungkan kunci mobil yang sudah dia siapkan ke arah Pramono. Pak Ketua, lihat ini. Di dalam kunci mobil ini tersembunyi perangkat mesin yang sangat jahat. Benda inilah yang membuat mobil ini jadi gila. Pramono menerima kunci itu dengan tangan gemetar. Dan wajahnya langsung pucat pasi seperti kertas. Saat cangkangnya dibuka, di dalamnya tersembunyi komponen elektronik rumit yang tidak mungkin ada di kunci mobil biasa. Pak Ketua, seseorang sedang mengendalikan mobil ini dari jarak jauh seperti mainan. Mungkin saja Baskara. Suara Pramono bergetar hebat seperti daun yang ditiup angin. Pak Ketua, Baskara itu siapa? Siapa dia sampai melakukan hal seperti ini? Dia anakku. Satu-satunya anakku, Baskara Aditama. Pramono berteriak putus asa sambil mencengkeram dadanya. Pikiran bahwa dia telah ditikam dari belakang oleh anaknya sendiri membuatnya nyaris gila. Barulah saat itu Banyu menyadari semua kepingan puzzle telah menyatu. Pria ini adalah Pramono Aditama, ketua Aditama Group, dan Baskara sedang mencoba membunuh ayahnya sendiri. Pak Ketua, sadarlah, kita dalam bahaya besar. Mereka mengincar nyawa Bapak. Kecepatan mobil sudah melampaui 120 km jam. Jarum speedometer di dashboard naik gila-gilaan. Rem sama sekali tidak berfungsi, sekeras batu, tidak peduli seberapa keras diinjak. Banyu mencengkeram kemudi dengan erat, mati-matian mencoba mengendalikan mobil yang melesat ke dalam kegelapan. SUV yang mengejar dari belakang menyalakan lampu jauh mereka dan semakin mendekat. Sekarang benar-benar dimulai. Malam ini aku bertemu lawan yang sepadan. Banyu bergumam sambil mengertakkan gigi. Waktunya telah tiba untuk menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Yang telah dia sembunyikan selama 7 tahun. Jarum speedometer melewati 150 km, jam dan lampu peringatan merah berkedip-kedip liar. Banyu menginjak pedal rem sekuat tenaga, tetapi tidak ada reaksi. Pedal itu tertekan sampai ke lantai. Tidak. Kenapa tidak berhenti? Banyu berteriak putus asa. Keringat mengalir dari tangannya yang mencengkeram kemudi. Kendaraan melaju tak terkendali. Di kursi belakang, Pramono Aditama benar-benar sadar karena akselerasi yang tiba-tiba. Pengaruh alkohol menguap dalam sekejap. Apa-apaan ini? Kenapa cepat sekali? Pelankan. Pramono berteriak panik sambil memegang kursi depan. Bodi mobil bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan berbahaya. Banyu melemparkan kunci mobil ke belakang. Pramono menangkapnya dengan tangan gemetar dan memeriksanya dengan teliti. Pak Ketua, lihat ini. Kunci ini sudah dimodifikasi teriak Banyu sambil menoleh ke belakang. Apa ini? Ada benda seperti ini di dalam kunci mobil. Pramono terperangah melihat sirkuit elektronik yang rumit di dalam kunci itu. Saat disentuh dengan ujung jari, terasa panas. Seseorang mengendalikan mobil ini dari jarak jauh. Rem, gas, bahkan kemudi, semuanya tidak berfungsi.
Banyu berteriak frustrasi sambil mencoba memutar kemudi. Untungnya sistem kemudi masih berfungsi. Kalau begitu, jangan-jangan Baskara. Wajah Pramono memucat. Sebuah kenyataan mengerikan yang tidak ingin dia percayai. Tidak mungkin, anakku tidak mungkin melakukan ini. Sama sekali tidak. Pramono menggelengkan kepalanya kuat-kuat menyangkal. Lihat situasinya sekarang, Pak. Apa ada penjelasan lain? Kata Banyu dengan mendesak sambil melihat kaca spion. Dua SUV hitam yang mengikuti dari belakang mendekat dengan kecepatan tinggi. Mobil-mobil itu juga mengejar kita. Apa ini kebetulan? Tidak, ini tidak masuk akal, seru Pramono dengan ekspresi tak percaya. SUV itu mendekat dengan rapat di sisi kiri dan kanan mobil Banyu, membentuk formasi pengejaran profesional. Jendela belakang SUV kiri turun perlahan, lalu moncong senjata hitam muncul. Senjata, tunduk, teriak Banyu sekuat tenaga. Pramono buru-buru menyembunyikan diri di kursi belakang. Dor, doh. Tembakan beruntun terdengar, peluru mengarah ke ban belakang. Suara benturan logam yang keras bergema di bodi mobil. Untungnya, ban tidak pecah. Orang-orang gila, mereka benar-benar mau membunuhku. Baskara, apa ini benar-benar perbuatanmu? Pramono meraung dengan suara bercampur amarah dan keputusasaan. Banyu dengan tenang mengoperasikan jam tangannya. Terminal peretasan tersembunyi itu mulai bekerja dengan lancar. Sekarang giliranku. Tunggu saja. Banyu bergumam sambil menggertakkan gigi. Dia mencoba menyusup ke sistem elektronik kendaraan pengejar. Sistem LKA, ketemu. Banyu secara paksa menyebabkan malfungsi pada sistem Lane Keeping Assist LKA, mobil pengejar. Kemudian mobil-mobil itu tiba-tiba berbelok tajam ke satu sisi. Hah, kenapa kemudinya teriak pengemudi SUV kanan dengan panik. Kendaraan itu benar-benar kehilangan kendali dan oleng ke kiri dan kanan. Kedua SUV saling bertabrakan dan terlempar ke arah pembatas jalan. Blar, blar. Serangkaian ledakan terdengar dan bola api raksasa membubung ke langit. Berhasil. Aku berhasil. Banyu menghela napas lega. Bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti itu? Pramono bertanya dengan mulut ternganga karena takjub. Saya punya sedikit keahlian di bidang itu, Pak. Dulu saya bekerja di bidang komputer, jawab Banyu dengan rendah hati. Namun situasi masih terlalu dini untuk merasa aman. Di depan, sebuah terowongan panjang tampak menganga dalam kegelapan. Saat itu, sebuah mobil hitam lain muncul di kaca spion. Pengejar ketiga. Sialan, datang lagi, gigih sekali mereka. Seru Banyu dengan marah melihat kaca spion. Memasuki terowongan membuat situasi semakin berbahaya. Di ruang sempit itu tidak mungkin untuk mengurangi kecepatan. SUV yang baru muncul itu menempel ketat dengan kecepatan mengerikan. Mereka mau menabrak dari samping. Pegangan, Banyu memutar kemudian dengan tajam ke kanan. Mobilnya berhasil menghindar dengan selisih hanya beberapa sentimeter. Kaca spion samping terserempet dan terbang. Anak-anak setan ini benar-benar ingin membunuhku. Pramono mengepalkan tinjunya dengan marah. Pak Ketua, pegangan yang kencang. Banyu memikirkan sebuah manuver berbahaya menggunakan dinding terowongan. Dia menggunakan engine brake semaksimal mungkin. Saat kecepatan tiba-tiba menurun, SUV itu mendekat dengan cepat. Tepat pada saat itu, Banyu membanting setir ke kiri. Tanpa sempat bersiap, SUV itu menabrak dinding terowongan. Duar. Suara benturan yang dahsyat bergema di dalam terowongan. SUV itu tergores di dinding, terpelintir dan langsung dilalap api. Terowongan itu seketika bermandikan cahaya oranye. Wow, hebat. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Siapa kamu sebenarnya? Pramono bertanya berulang kali dengan kagum. Hanya beruntung saja, Pak. Jawab Banyu dengan rendah hati sambil menyeka keringat dingin. Setelah keluar dari terowongan, Pramono mengeluarkan ponsel pintarnya dari saku. Namun, layarnya mati total. Tidak peduli seberapa sering ditekan, tidak ada reaksi. Ponselku juga mati. Mati total. Pasti si Baskara yang berulah. Pramono mengguncang-guncangkan ponselnya dengan marah. Pak Ketua, apa ada cara lain untuk menghubungi seseorang? Mungkin ke pihak perusahaan? Tanya Banyu dengan cepat. Ada.
Ada jaringan komunikasi darurat grup, sangat rahasia, kata Pramono sambil mencoba mengingat. Terhubung melalui frekuensi khusus, 143.500 MHz. Dengan ini aku bisa menghubungi tim keamanan. Bagus, kita harus mencobanya. Banyu meretas sistem navigasi untuk memeriksa peta. Sebuah pintu keluar tol terlihat di depan. Kita harus keluar di sana. Terlalu berbahaya di jalan tol. Banyu membelokkan mobil dengan tajam ke arah pintu keluar yang menuju jalan pintas tak beraspal. Mobil memasuki jalan tanah, menciptakan awan debu raksasa. Bodi mobil berguncang hebat di jalan yang bergelombang. Tiba-tiba, suara yang familiar keluar dari speaker mobil. Banyu Wicaksono, bisa dengar saya? Halo, itu adalah suara Baskara yang dingin dan tanpa emosi. Baskara, kamu benar-benar melakukan ini? Pramono berteriak sekuat tenaga ke arah speaker. Ayah, ternyata masih hidup ya. Sedikit mengecewakan. Suara Baskara penuh dengan ejekan dan sinisme. Anak durhaka, bagaimana bisa kau lakukan ini pada ayahmu sendiri? Bagaimana aku membesarkanmu? Pramono berteriak sambil memukul-mukul dashboard. Ayah, zaman sudah berubah. Singa tua harus mundur dengan tenang. Itulah hukum alam. Kamu benar-benar gila, sudah gila. Suara Pramono serak saat berteriak. Baskara kini beralih bicara pada Banyu. Mas sopir, saya beri kamu 50 miliar rupiah. Tinggalkan saja ayah saya di sana. Bagaimana? Saya tolak. Jawab Banyu dengan tegas. Bagaimana dengan 100 miliar? Uang yang cukup untuk bersenang-senang seumur hidup. Pikirkan baik-baik, tidak tertarik. Saya tidak hobi menawar nyawa orang dengan uang. Jawab Banyu dengan dingin. 200 miliar, penawaran terakhir tidak akan saya naikkan lagi. Suara Baskara terdengar sedikit tidak sabar. Sebanyak apapun saya tidak tertarik. Banyu menolak mentah-mentah. Kalau begitu tidak ada pilihan lain. Sekarang saya akan bermain kasar. Jangan menyesal. Suara Baskara menjadi lebih dingin dan mengancam. Banyu segera meretas sistem speaker. Dia menginduksi arus berlebih dan membakar speaker itu sepenuhnya. Bletok! Speaker itu meledak kecil disertai asap. Bau hangus menyebar di dalam mobil. Nah, sekarang jadi lebih tenang. Tidak perlu mendengar ancamannya lagi, kata Banyu lega. Setelah beberapa saat berkendara di jalan tanah, sebuah SUV lain muncul dari belakang. Pengejar keempat, gigih sekali. Berapa banyak yang mereka siapkan? Banyu berseru sambil menggertakkan gigi. SUV itu mencoba menabrak bagian belakang mobil. Banyu menghindar dengan melakukan drifting tajam. Kita bisa terbalik, teriak Pramono saat mobil miring 45 derajat. SUV itu kehilangan kendali total dan terguling ke parit dalam di sisi jalan. Biur! Cipratan air raksasa membubung ke langit. Yang terakhir sudah beres. Seharusnya sekarang aman, kata Banyu sambil tersenyum lega. Namun, saat itu tercium bau aneh dari mobil. Bau manis namun tajam. Gejala awal mesin overheat, gawat mesinnya panas. Kita harus berhenti. Banyu melihat area pabrik tua di depan dan mengarahkan mobil ke sana. Asap putih mengepul dari kap mesin. Begitu mobil berhenti, Banyu buru-buru keluar. Pak Ketua, cepat keluar. Bahaya. Banyu membantu Pramono keluar dari mobil. Dia mengambil kunci mobil lagi dan melihatnya sebuah chip merah kecil masih berkedip. Lihat ini Pak. Perangkat pelacaknya masih aktif. Kata Banyu sambil dengan hati-hati mencabut chip itu dengan kukunya. Tepat pada saat itu, sebuah truk besar melintas dari kejauhan dengan suara berisik. Truk itu. Banyu dengan cepat melemparkan chip itu ke bak belakang truk. Sekarang Baskara akan mengejar truk itu. Perhatiannya akan teralihkan dari kita. Lalu kita bagaimana? Tanya Pramono dengan cemas. Kita harus bersembunyi dulu. Ayo masuk ke semak-semak itu. Banyu memapah lengan Pramono dan masuk ke dalam semak belukar yang lebat. Rintik hujan yang dingin mulai membasahi tubuh mereka. Pak Ketua, apa ada yang terluka? Tidak ada yang sakit kan? Tanya Banyu khawatir. Kakiku sedikit kesemutan dan sakit tapi aku baik-baik saja. Aku selamat berkat kamu, kata Pramono dengan lemah namun penuh terima kasih. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Si Baskara itu pasti masih mencari kita. Jangan khawatir Pak, saya punya rencana. Banyu memasukkan badan kunci mobil ke dalam sakunya. Chip pelacak sudah dilepas, tetapi fungsi lainnya masih utuh.
Kita cari tempat aman dulu, baru susun rencana. Banyu memapah Pramono lebih dalam ke hutan. Meninggalkan mobil yang terbakar di belakang, keduanya menyerahkan diri pada kegelapan dan suara hujan. Namun, ini barulah permulaan. Pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Setelah bersembunyi di tengah hujan selama sekitar 1 jam, Banyu dengan hati-hati mengangkat kepalanya. Dari kejauhan, terlihat beberapa kendaraan mengikuti arah menghilangnya truk. Syukurlah, mereka mengikuti sinyal pelacak ke arah sana, kata Banyu lega sambil menoleh ke arah Pramono. Wajah ketua konglomerat itu pucat dan bibirnya membiru. Pak Ketua, Anda tidak apa-apa? Aku kedinginan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Tanya Pramono dengan suara gemetar. Banyu mengamati sekitar lalu menunjuk ke sebuah bangunan pabrik tua. Kita istirahat sebentar di sana sambil menyusun rencana. Sekaligus bisa berteduh. Keduanya masuk ke dalam pabrik tua itu. Mesin-mesin berkarat dan jendela-jendela pecah menciptakan suasana yang menyeramkan. Pak Ketua, apakah ada orang yang bisa dipercaya? Seseorang yang bisa kita mintai tolong? Tanya Banyu. Pramono berpikir sejenak. Ada, namanya Jatmiko, seorang perwira polisi. Dulu dia banyak membantuku dalam urusan perusahaan. Orang seperti apa dia? Aku sudah mengenalnya sejak 7 tahun lalu. Dia orang yang punya rasa keadilan tinggi dan bisa dipercaya. Wajah Banyu seketika menegang. Waktu 7 tahun yang lalu terasa anehnya tumpang tindih. Maaf Pak, siapa nama lengkapnya? Kompol Jatmiko. Kenapa? Mendengar nama itu Banyu mengepalkan tangannya. Itu adalah orang yang sama yang berjanji akan membantunya 7 tahun lalu, tetapi pada akhirnya mengkhianatinya. Apakah Bapak benar-benar yakin dia bisa dipercaya? Tentu saja, dia orang yang baik hati yang selalu membantuku setiap kali aku kesulitan, kata Pramono dengan nada yakin. Banyu berkonflik dalam hati, dia ragu apakah harus memberitahu bahwa Jatmiko adalah seorang pengkhianat. Coba hubungi dia Pak, tapi hati-hati. Baiklah. Aku harus mencari telepon umum. Banyu keluar dan mencari kotak telepon umum. Untungnya ada sekitar 100 meter jauhnya. Itu dia. Ayo ke sana. Keduanya berjalan menuju telepon umum. Pramono memasukkan koin dan memutar nomor. Halo Pak Jatmiko, saya Pramono Aditama. Pak Ketua, Bapak di mana? Ada masalah besar. Suara panik Jatmiko terdengar dari seberang. Saya dalam bahaya. Saya butuh bantuan. Ada apa Pak? Tolong ceritakan lebih detail. Baskara mencoba membunuh saya. Apa? Apa maksud Bapak? Suara Jatmiko terdengar sangat terkejut. Dia memasang alat di mobil untuk membuatnya seolah-olah kecelakaan. Seorang sopir pengganti menyelamatkan saya. Katakan di mana Bapak sekarang, saya akan segera ke sana. Pramono menatap Banyu. Banyu menyembunyikan kegelisahannya dan mengangguk. Ada sebuah sekolah tua di kawasan Depok SD Harapan Bangsa. Maksud Bapak SD Harapan Bangsa yang sudah tidak terpakai itu? Kita bertemu di sana 30 menit lagi. Baik. Hati-hati di jalan. Pramono menutup telepon. Syukurlah. Bantuan akan segera datang, kata Pramono lega. Hati Banyu terasa berat. Dia ragu apakah Jatmiko benar-benar akan membantu. Pak Ketua, apa tidak ada kemungkinan dia akan berkhianat? Tidak mungkin. Jatmiko bukan orang seperti itu, kata Pramono dengan tegas. Keduanya bergerak menuju sekolah tua itu. Mereka berdiri di tengah lapangan menunggu Jatmiko. 30 menit kemudian, sebuah sedan hitam muncul. Jatmiko turun dari mobil dan berlari menghampiri. Pak Ketua, Anda baik-baik saja? Kata Jatmiko sambil menggenggam tangan Pramono. Pak Jatmiko, terima kasih banyak dan ini pasti orang yang telah menyelamatkan Pak Ketua. Jatmiko menatap Banyu. Ya, nama saya Banyu Wicaksono. Banyu menyapanya sambil menyembunyikan kewaspadaannya. Terima kasih telah menyelamatkan Pak Ketua, kata Jatmiko sambil menunduk pada Banyu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Tiba-tiba, orang-orang muncul dari sekitar lapangan. Pria-pria berpakaian hitam dan bersenjata mengepung mereka dari segala arah. Apa-apaan ini? Siapa mereka? Teriak Pramono kaget. Jatmiko tersenyum dingin. Maafkan saya, Pak Ketua. Saya tidak punya pilihan lain. Pak Jatmiko, apa maksudmu? Seru Pramono dengan ekspresi tak percaya. Wakil Ketua Baskara Aditama menawarkan syarat yang lebih baik, kata Jatmiko dengan dingin. Banyu sudah menduganya, tetapi amarah tetap membuncah.
Sudah kuduga, sama seperti 7 tahun yang lalu. Apa katamu? Jatmiko menatap Banyu lebih dekat. 7 tahun yang lalu Anda juga mengkhianati saya seperti ini. Banyu melepas topinya dan menunjukkan wajahnya. Wajah Jatmiko memucat. Banyu. Banyu Wicaksono, kamu masih hidup? Terkejut, Anda pikir saya akan mati di penjara? Banyu menatap Jatmiko dengan tatapan dingin. Apa yang terjadi? Kalian saling kenal? Tanya Pramono bingung. Dialah orang yang mengkhianati saya 7 tahun lalu, kata Banyu sambil menahan amarah. Pria-pria bersenjata itu semakin mendekat. Mereka benar-benar terkepung. Apa yang akan kita lakukan? Tidak ada tempat untuk lari, kata Pramono putus asa. Banyu dengan cepat mengamati sekeliling. Dia melihat beberapa alat pemadam api tua di gedung sekolah. Pak Ketua, begitu saya beri isyarat, lari ke gedung itu. Apa yang akan kau lakukan? Membuat bom asap. Banyu berlari ke arah alat pemadam api. Pria-pria itu mencabut senjata dan mengarahkannya. Jangan tembak. Perintah Wakil Ketua Baskara, teriak Jatmiko. Banyu mencabut pin pengaman pemadam api dan menghantamkannya ke lantai. Alat itu meledak, menciptakan awan asap tebal. Sekarang, lari. Banyu menggenggam tangan Pramono dan berlari ke gedung. Asap benar-benar menghalangi pandangan. Pria-pria itu panik dan berlarian ke sana kemari. Ke sana. Mereka lari ke sana. Tidak terlihat, asapnya terlalu tebal. Banyu dan Pramono berhasil keluar melalui belakang gedung. Sekarang kita kemana? Tanya Pramono terengah-engah. Ke kamar kos saya. Kita harus menyusun rencana lagi di sana. Keduanya menuju kamar kos Banyu melalui ganggang sempit. Namun, saat tiba di depan kos, pemandangan yang mengerikan menyambut mereka. Pintunya hancur dan bagian dalamnya berantakan total. Mereka sudah sampai sini juga, kata Banyu sambil menghela napas. Terdengar suara langkah kaki dari koridor. Anak buah Baskara masih melakukan pencarian. Kita harus segera pergi dari sini. Banyu menuntun Pramono ke jendela. Terlihat pipa gas di dinding luar gedung. Kita harus turun lewat sana. Bagaimana bisa melakukan hal berbahaya seperti itu? Kata Pramono gemetar. Tidak ada cara lain. Saya turun dulu untuk menangkap Bapak. Banyu membuka jendela dan memegang pipa. Saat itu dia melihat cahaya kecil berkedip di kerah baju Pramono. Tunggu, apa ini? Banyu melihat kerah baju Pramono lebih dekat. Sebuah alat penyadap nano lebih kecil dari butiran beras tersembunyi di sana. Alat penyadapnya ada di sini. Pantas saja mereka terus tahu lokasi kita. Banyu mencabut alat itu dan menginjaknya hingga hancur. Sekarang aman, ayo turun. Keduanya turun dengan hati-hati melalui pipa gas. Untungnya mereka tiba di lantai 1 tanpa cedera. Sekarang kita kemana? Tanya Pramono. Ke parkiran basement mall. Sepertinya itu tempat paling aman. Keduanya menuju sebuah mall besar di dekat sana. Parkiran basement itu gelap dan sepi. Kita istirahat sebentar di sini sambil menyusun rencana selanjutnya, kata Banyu sambil masuk ke antara mobil-mobil yang terparkir. Namun, belum 5 menit berlalu, seluruh lampu di mall padam, kegelapan total menyelimuti parkiran basement, listriknya padam. Sepertinya Baskara yang mematikannya, kata Banyu tegang. Tak lama kemudian, pria-pria bersenjata masuk dari pintu masuk basement. Mereka mengenakan kacamata night vision. Mereka bahkan menyiapkan kacamata night vision. Ini benar-benar terencana. Titik laser merah mengarah ke dada Banyu. Pak Ketua, bersembunyi di belakang saya. Banyu melindungi Pramono dan melompat. Dor, dor. Tembakan terdengar dan sebuah peluru bersarang di kaki Banyu. Ar. Banyu mengerang kesakitan. Darah mengalir dari kakinya. Mas Banyu, kamu tidak apa-apa? Tanya Pramono panik. Tidak apa-apa, Pak. Hanya tergores sedikit, kata Banyu sambil menggertakkan gigi. Namun, rasa sakit itu mulai membebani otaknya. Pramono, karena stres dan ketakutan yang ekstrem mulai sesak napas. Dadaku sakit. Pramono tiba-tiba memegangi dadanya dan jatuh. Pak Ketua! Pak Ketua! Banyu dengan panik mengguncang Pramono. Serangan jantung. Wajah Pramono membiru. Banyu bahkan tanpa sempat menghentikan pendarahannya sendiri mulai menekan dada Pramono. Pak Ketua, sadarlah. Pria-pria bersenjata itu semakin mendekat. Titik-titik laser mengarah pada mereka.
Banyu melihat penutup saluran pembuangan di lantai. Itu dia. Kita harus masuk ke sana. Banyu membuka penutup itu. Di bawahnya ada saluran pembuangan bawah tanah. Dia menggendong Pramono dan mendorong tubuhnya masuk ke saluran. Ruang bawah tanah itu penuh dengan kotoran dan air. Memang kotor, tapi tolong tahan sebentar Pak, kata Banyu sambil menyeret Pramono di sepanjang saluran. Darah terus mengalir dari lukanya. Terdengar suara pria-pria itu dari atas. Kemana mereka pergi? Cari, periksa saluran pembuangan. Banyu mati-matian bergerak ke ujung saluran. Kesadarannya mulai kabur. Pak Ketua bertahanlah sedikit lagi, gumam Banyu sambil mengerahkan sisa tenaganya. Lalu perlahan-lahan dia kehilangan kesadaran. Fajar itu terasa berat dan tegang, seperti hari sidang perceraiannya. Di jalan dekat pintu keluar saluran pembuangan, sebuah truk pickup tua berhenti mendadak dengan suara desitan ban yang memekakkan telinga, memecah kesunyian fajar. Pak Suryo yang turun dari truk telah menunggu di sana setelah menerima pesan koordinat darurat dari Banyu. Meskipun usianya sudah 68 tahun, gerakannya masih gesit. Banyu, kamu di mana? Teriak Pak Suryo dengan suara keras. Terdengar suara rintihan dari pintu keluar saluran. Pak Suryo di sini. Jawab Banyu dengan suara lemah. Dia merangkak keluar dari saluran sambil memapah Pramono. Astaga, kenapa jadi begini? Pak Suryo terkejut dan segera menghampiri Banyu. Darah terus mengalir dari kaki Banyu. Kamu terluka? Sakit sekali ya, saya tidak apa-apa. Tolong bantu beliau dulu, kata Banyu sambil menunjuk Pramono. Pramono sadar tetapi wajahnya pucat. Beliau ini ketua Aditama Group. Beliau kena serangan jantung. Apa? Ketua Pramono. Pak Suryo terkejut dan memeriksa kondisi Pramono. Pak, terima kasih, kata Pramono dengan susah payah. Jangan bicara dulu Pak. Kita harus ke tempat aman, kata Pak Suryo sambil mengeluarkan granat gas air mata dari sakunya. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki para pengejar. Mereka datang lagi. Pak Suryo mencabut pin pengaman granat dan melemparkannya ke arah para pengejar. Blar, gas meledak dan asap putih menyebar. Para pengejar terbatuk-batuk dan mundur. Aduh, mataku perih. Apa ini? Gas air mata. Cepat pergi dari sini. Dengan cekatan, Pak Suryo membantu Banyu dan Pramono naik ke bak truk. Bertahanlah, sebentar lagi. Truk itu berangkat dengan suara mesin yang berisik. Pak Suryo telah mengganti plat nomor dengan yang palsu yang sudah disiapkannya. Sekarang kita tidak akan terlacak, kata Pak Suryo sambil menyetir. Pak Suryo, bagaimana Bapak tahu lokasi kami? Tanya Banyu dari bak truk. Aku menerima pesan koordinat yang kamu kirim. Aku langsung bergegas ke sini. Terima kasih banyak Pak. Kalau bukan karena Bapak, kami pasti sudah mati. Truk itu melaju di jalan pedesaan yang sepi. Sekitar 30 menit kemudian, mereka tiba di depan sebuah bengkel tua. Di mana ini? Tanya Pramono. Ini markas rahasiaku. Tempat yang benar-benar aman. Pak Suryo membuka pintu rolling door bengkel. Di dalamnya penuh dengan berbagai macam peralatan. Saat turun ke basement, pemandangan yang lebih menakjubkan terhampar. Server canggih dan peralatan taktis tertata rapi. Wow, apa ini semua? Kata Banyu dengan takjub. Ini peralatan dari masa-masa aku di intelijen dulu. Masih berfungsi dengan baik, kata Pak Suryo dengan bangga. Jadi Bapak dulu anggota intelijen? Iya, aku teknisi. Aku sudah banyak bekerja dengan jenius sepertimu. Pak Suryo mengeluarkan kotak P3K dan mendekati Banyu. Kita obati lukamu dulu. Au, sakit. Banyu mengerang saat antiseptik menyentuh lukanya. Tahan. Sebentar lagi selesai. Pak Suryo dengan terampil menjahit luka Banyu dan membalutnya dengan perban. Sekarang sudah tidak apa-apa. Terima kasih banyak Pak, kata Banyu lega. Pak Suryo memberikan obat resep khusus kepada Pramono. Minum ini Pak. Obat ini bagus untuk jantung. Terima kasih Pak Suryo, kata Pramono sambil meminum obat itu. Warna wajahnya perlahan kembali normal. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Ya, sudah jauh lebih baik? Pak Suryo mendudukkan Banyu di depan sebuah workstation canggih. Sekarang tunjukkan kemampuan terbaikmu. Wow, ada peralatan seperti ini, kata Banyu. Saat tangannya menyentuh keyboard, layar menjadi aktif. Dia merasa identitas dirinya yang telah hilang selama 7 tahun kembali. Sekarang aku bisa melawan dengan benar. Banyu,
Aku juga ingin membantumu, kata Pramono sambil mendekati Banyu. Aku akan berikan informasi autentikasi untuk mengakses server inti grup. Benarkah, Pak? Dengan itu saya bisa mengungkap semua kejahatan Baskara. Pramono menempelkan matanya ke pemindai retina dan sidik jarinya ke sensor. Autentikasi biometrik kedua selesai. Sekarang kamu bisa mengakses semua data Aditama Group. Terima kasih, Pak Ketua. Banyu mulai mengetik dengan cepat di keyboard. Kode-kode rumit mengalir deras di layar. Ketemu. Seru Banyu dengan gembira. Apa yang kamu temukan? Tanya Pak Suryo. Data asli dari kasus rekayasa 7 tahun lalu yang memenjarakan saya. Di layar muncul folder cloud pribadi milik Baskara. Baskara menyembunyikan semua buktinya di sini. Kalau begitu, namamu bisa dibersihkan, kata Pak Suryo gembira. Ya, sekarang saya bisa mengungkap kebenaran, kata Banyu dengan mata berkaca-kaca. Pramono memasang ekspresi bersalah. Banyu, saya benar-benar minta maaf. Karena urusan kami, kamu harus menderita. Bapak tidak perlu minta maaf sekarang. Yang penting adalah apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Pak Suryo mengambil kunci mobil yang dibawa Banyu. Aku akan mengubah ini menjadi senjata. Senjata, aku akan menambahkan generator ultrasound terarah dan fungsi kejut elektromagnetik. Pak Suryo mulai bekerja dengan presisi. Dia memasang komponen-komponen kecil ke dalam kunci mobil. Sekarang, dengan ini kamu bisa melumpuhkan peralatan elektronik musuh. Luar biasa, kata Banyu sambil menerima kunci mobil yang telah dimodifikasi. Sekarang saatnya serangan balasan. Banyu menyusup ke sistem lalu lintas seluruh kota. Dia mengarahkan kendaraan pihak Baskara ke arah yang salah. Aku memanipulasi lampu lalu lintas untuk membuat mereka bingung. Bagus, lakukan itu, kata Pramono sambil bertepuk tangan. Banyu melacak alur pencucian uang Baskara. Dia mulai meretas dompet-dompet mata uang kripto satu persatu. Aku menemukan rekening perusahaan-perusahaan fiktif. Kalau begitu, kita bisa memotong aliran dananya, kata Pak Suryo. Ya, saya sedang membekukan dananya secara real time. Di layar muncul grafik yang menunjukkan aset Baskara menurun drastis. Dengan begini, Baskara pasti akan panik. Saat itu Banyu menemukan fakta yang mengejutkan. Apa ini? Apa yang kamu temukan? Tanya Pramono. Jaksa yang menyelidiki kasus saya 7 tahun lalu sekarang bekerja di bawah Baskara. Di layar muncul riwayat dana hibah dalam jumlah besar. Jaksa Agung muda itu, dialah yang mengirim saya ke penjara. Tatapan Banyu menjadi dingin. Kalau begitu, semua itu juga sudah direncanakan, kata Pramono dengan marah. Ya, dari awal sampai akhir, semuanya adalah skenario Baskara. Pak Suryo memberikan peralatan khusus kepada Banyu. Ini pemindai intersepsi komunikasi. Bisa menguasai semua perangkat elektronik dalam radius 500 meter. Wow, ada alat seperti ini. Banyu menerima peralatan itu dengan kagum. Sekarang aku bisa memantau semua komunikasi Baskara. Pramono mengamati pekerjaan Banyu dan berkata, kamu benar-benar hebat. Aku tidak tahu kamu punya kemampuan seperti ini. Kemampuan saya justru semakin terasa selama 7 tahun ini, kata Banyu sambil tersenyum. Balas dendam paling nikmat disajikan dingin. Pak Suryo menyelesaikan pemeriksaan semua peralatan. Semua sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Terima kasih Pak Suryo. Bapak benar-benar bisa diandalkan. Banyu berhasil mengidentifikasi semua pihak yang mendukung Baskara. Dia telah menyiapkan skrip pengungkapan otomatis. Sekarang, jika Baskara berani macam-macam, semuanya akan terungkap ke publik secara otomatis. Rencana yang sempurna, kata Pramono kagum. Banyu keluar dari markas dan menghirup udara fajar yang dingin. Saya bukan lagi seorang buronan. Benar. Sekarang kamu adalah sang hakim, kata Pak Suryo dari belakang. Waktunya untuk meruntuhkan kerajaan Baskara. Banyu dan Pak Suryo naik ke kendaraan yang telah dimodifikasi. Pramono juga ikut. Tujuan kita adalah kantor pusat Aditama Group. Baik, ayo pergi, teriak Pak Suryo sambil menginjak gas. Truk itu melaju dengan suara mesin yang meraung. Roda keadilan yang telah berhenti berputar selama 7 tahun akhirnya mulai bergerak. Banyu menatap keluar jendela dan bertekad, Baskara, sekarang giliranku. Kendaraan itu membelah kegelapan fajar melaju menuju kantor pusat Aditama Group.
Perjalanan balas dendam yang panjang akhirnya mendekati akhir. Pukul 18.00, di depan sebuah pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang sudah tidak terpakai, Banyu tiba. Cerobong-cerobong asap raksasa berdiri menyeramkan di tengah kegelapan. Di tangan Banyu tergenggam kunci mobil peninggalan Baskara. Sari, tunggu. Kakak pasti akan menyelamatkanmu. Banyu menggertakkan gigi dan masuk ke dalam pembangkit listrik. Tangga menuju lantai basement 4 terbenam dalam kegelapan pekat. Setiap kali menuruni satu lantai, kepalanya terasa pening. Akibat dari terlalu banyak melakukan komputasi dalam beberapa jam terakhir, kambuh lagi. Banyu mengerang sambil menekan pelipisnya. Pandangannya kabur dan tangannya gemetar. Saat tiba di lantai basement 3, telinganya berdengung. Gejala kelebihan beban pada otaknya semakin parah. Tidak. Aku tidak boleh pingsan sekarang. Banyu mengeluarkan obat penenang saraf dari sakunya. Dia menelan 2 butir dengan paksa. Saat tiba di pintu masuk basement 4, cahaya yang sangat terang menyorot Banyu. Selamat datang Banyu Wicaksono, suara Baskara terdengar dari speaker. Di mana Sari? Cepat keluarkan dia, teriak Banyu. Jangan terburu-buru. Mari kita nikmati ini perlahan, kata Baskara sambil tertawa. Tiba-tiba, gelombang ultrasound berdaya tinggi dipancarkan. Suara yang memekakan telinga menerpa Banyu. Banyu terhuyung sambil menutup telinganya. Keseimbangannya benar-benar lumpuh. Bagaimana? Ini peralatan terbaru yang kuimpor dari luar negeri, kata Baskara dengan bangga. Banyu menahan rasa mual dan terus maju. Dari kejauhan terdengar teriakan Sari. Kakak, tolong, Sari! Banyu berteriak sekuat tenaga. Serangan ultrasound dimulai lagi, kali ini lebih kuat. Kepalaku. Banyu bersandar di dinding, berusaha bertahan. Kamu ingin melihat adikmu? Kalau begitu, lihat ini. Sebuah monitor besar menyala. Sari terkurung di dalam sebuah tangki transparan besar. Kakak, airnya mulai naik, teriak Sari sambil menangis. Dari dasar tangki, limbah industri hitam perlahan naik. Hitung mundur muncul di layar. 30,00, 29,59. Bajingan gila. Kenapa kau lakukan ini pada Sari? Banyu berteriak dengan gemetar karena marah. Karena kau telah menghancurkan hidupku. Sekarang giliranku. Suara Baskara menjadi lebih dingin. Banyu mencoba mengeluarkan tabletnya, tetapi layarnya berkedip-kedip. Apa ini? Kau meretas peralatanku juga? Sekarang coba lakukan sendiri. Tablet itu menjadi panas dan mengeluarkan asap. Bletok. Tablet itu meledak berkeping-keping. Komunikasi dengan Pak Suryo juga sudah kupotong. Sekarang kau benar-benar sendirian. Ejek Baskara. Banyu ditinggalkan sendirian dalam kegelapan total. Dia hanya bisa mengandalkan ingatan dan indera perabanya. Sari, bertahanlah sedikit lagi. Kakak pasti akan menyelamatkanmu. Banyu meraba-raba dalam kegelapan bergerak maju. Indranya perlahan mati rasa. Ujung jarinya mulai kebas. Otaknya mencapai batasnya. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki tentara bayaran bersenjata. Target ditemukan. Siap tembak. Dor, dor, dor. Tembakan bergema. Banyu berhasil bersembunyi di balik sebuah pilar. Sial, bagaimana mereka menemukanku? Kamera pendeteksi panas. Bersembunyi dimanapun tidak ada gunanya, kata Baskara. Lengan Banyu mulai lumpuh. Untuk mengembalikan inderanya, dia menusuk lengannya dengan potongan besi tajam. Rasa sakit mengembalikan inderanya. Aku harus tetap sadar. Banyu menggertakkan gigi sambil berdarah. Sinyal aneh terdeteksi di sekitar pembangkit listrik. Jaringan listrik berfluktuasi tidak stabil. Apa-apaan ini? Kenapa listriknya begini? Teriak Baskara panik. Banyu menemukan kabel-kabel tua yang berserakan di lantai. Dia juga melihat panel distribusi listrik analog yang sudah tua, itu dia. Aku bisa menggunakan itu. Banyu merasakan secercah harapan. Suara langkah kaki para tentara bayaran semakin dekat. Dia pasti di sini, hati-hati. Dia berbahaya. Banyu memikirkan cara analog bukan digital. Melumpuhkan peralatan musuh dengan lonjakan arus listrik. Sari, bertahanlah sedikit lagi. Terdengar suara tangisan Sari. Kakak, airnya sudah sampai dada. Baiklah, aku hampir sampai. Banyu menyambungkan ujung kabel ke panel distribusi analog. Percikan api menyala saat listrik mengalir.
Ini yang terakhir, Banyu merasakan otaknya sudah di ambang batas. Tetapi hanya ada satu pikiran, menyelamatkan adiknya. Oke, persiapan lonjakan arus selesai, Banyu meletakkan tangannya di saklar, adikmu akan segera tamat. Baskara membuka katup tangki secara maksimal, limbah naik lebih cepat. Jangan, Banyu berteriak sambil menekan saklar. Bzz, bzz, percikan listrik yang kuat menyala. Seluruh pembangkit listrik seketika gelap gulita. Apa? Mati lampu? Kacamata night vision juga mati? Para tentara bayaran panik. Semua peralatan elektronik terbakar karena kelebihan beban. Kamera pengawas juga mati total. Berhasil. Sekarang giliranku. Banyu menjadi predator di dalam kegelapan. Meskipun inderanya hampir hilang, dia bergerak hanya dengan pantulan suara. Sari ada di sebelah sana. Banyu mulai merangkak. Dia meraba lantai dengan ujung jarinya menuju tangki. Kakak, airnya sudah sampai leher. Terdengar suara panik Sari. Sedikit lagi, aku hampir sampai. Banyu mengerahkan sisa tenaganya. Di tengah kesadarannya yang kabur, cintanya pada Sari tetap kuat. Pertarungan Banyu di dalam kegelapan terus berlanjut. Hati seorang kakak yang mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan adiknya adalah yang menggerakkannya. Dalam kegelapan total, Banyu terus merangkak. Dia meraba lantai, mengikuti suara Sari, kakak, airnya sudah sampai hidung, jeritan Sari merobek hati Banyu. Sedikit lagi, aku hampir sampai, teriak Banyu dengan suara serak. Dia mengeluarkan kunci mobil yang telah dimodifikasi Pak Suryo dari sakunya. Hanya ada satu kesempatan ini. Banyu mencari tombol tersembunyi di kunci itu, merabanya dengan hati-hati. Di dalam kegelapan, para tentara bayaran berbicara dengan bingung. Kacamata night vision rusak total. Senter juga tidak menyala. Semua peralatan elektronik mati. Suara marah Baskara terdengar dari speaker. Bodoh, cepat cari dia. Tapi kami tidak bisa melihat apa-apa. Kalau begitu, cari dengan tanganmu. Sekarang juga. Banyu menentukan posisi para tentara bayaran melalui suara. Dia teringat teknik melumpuhkan yang diajarkan Pak Suryo. Sekarang, Banyu menekan tombol terakhir di kunci mobil. Wuung, gelombang ultrasound terarah berdaya tinggi dipancarkan. Namun, kali ini Banyu yang mengendalikannya. Telingaku sakit, pusing, aku tidak bisa berdiri. Para tentara bayaran kehilangan pendengaran dan keseimbangan lalu jatuh. Sekarang giliranku. Banyu bergerak seperti predator dalam kegelapan. Dia mendekati tentara bayaran pertama dan memukul tengkuknya dengan tepat. Pria itu pingsan. Tentara bayaran kedua dan ketiga juga mengalami nasib yang sama. Teknik yang diajarkan Pak Suryo bekerja dengan sempurna. Semua sudah beres. Banyu kembali merangkak menuju tangki tempat Sari berada. Ujung jarinya menyentuh dinding kaca yang dingin. Sari, aku di sini. Kakak datang. Kakak, cepat. Aku tidak bisa bernapas. Jawab Sari sambil terisak. Banyu mencari mekanisme kunci manual di tangki. Sebuah kunci mekanis yang rumit. Sial, bagaimana cara membukanya? Banyu menghantam kunci itu dengan kunci mobilnya. Brak, brak. Setelah beberapa pukulan, kunci itu hancur. Berhasil. Pintu tangki terbuka dan air hitam menyembur keluar. Sari terbatuk-batuk saat keluar. Kakak, Sari, kamu tidak apa-apa. Banyu memeluk Sari erat-erat. Iya, aku takut, tapi aku tidak apa-apa. Syukurlah. Ayo, kita ke tempat aman. Banyu memegang tangan Sari dan berdiri. Tunggu, ini belum berakhir. Suara Baskara bergema dalam kegelapan. Sebuah senter menyala, menampakkan wajah Baskara. Aku menyalakan generator manual. Sekarang aku yang unggul. Baskara menodongkan pistol. Sari sembunyi di belakangku. Banyu melindungi Sari dan berhadapan dengan Baskara. Menghancurkan hidupku 7 tahun lalu tidak cukup bagimu, ya, kata Baskara dengan mata gila. Kali ini aku akan melenyapkan keluargamu juga. Hentikan, apa salah Sari? Teriak Banyu marah. Karena kau telah menghancurkan hidupku, balas dendam harus terasa manis. Saat Baskara hendak menarik pelatuk, Banyu mengaktifkan fungsi kejut elektromagnetik pada kunci mobil. Zah, kejut listrik yang kuat menghantam Baskara.
Baskara kejang-kejang dan menjatuhkan pistolnya. Seluruh tubuhnya lumpuh dan dia jatuh ke lantai. Ini akhirnya. Banyu mendekati Baskara. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Baskara meronta-ronta di lantai. Banyu mengambil ponsel pintar Baskara dan menghubungkannya secara paksa ke internet. Apa yang kau lakukan? Menyiarkan pengakuanmu secara langsung ke seluruh dunia. Banyu mengarahkan kamera ponsel ke Baskara. Streaming langsung dimulai. Wajah Baskara yang menyedihkan muncul di layar. Tidak, matikan. Baskara mencoba menutupi kamera, tetapi sia-sia. Jumlah penonton sudah lebih dari 100.000 kata Banyu dingin. Sekarang katakan yang sebenarnya. Apa yang kau lakukan 7 tahun lalu tidak akan pernah. Kalau begitu video ini akan selamanya ada di internet. Banyu menyimpan video itu di jaringan blockchain. Sekarang tidak ada yang bisa menghapusnya. Tidak. Hapus, teriak Baskara. Katakan yang sebenarnya, baru akan kupikirkan, kata Banyu dengan dingin. Baiklah, aku akan bicara. Baskara akhirnya menyerah. 7 tahun lalu, aku menjebak Banyu Wicaksono. Katakan lebih detail. Aku membuat bukti palsu untuk memenjarakan orang yang tidak bersalah. Aku Baskara dengan suara gemetar. Dan hari ini, aku juga mencoba membunuh ayahku sendiri. Aku memasang perangkat peretasan di mobilnya. Seluruh kebenaran disiarkan secara langsung. Komentar membanjiri layar. Hukuman sosial selesai. Banyu memasang ekspresi puas. Saat itu terdengar keributan dari pintu masuk pembangkit listrik. Pak Suryo dan tim investigasi khusus muncul. Banyu, kamu tidak apa-apa. Pak Suryo berlari memeriksa Banyu. Ya Pak, saya selamat. Sari juga, syukurlah. Tim investigasi khusus menangkap Baskara. Baskara Aditama, Anda kami tangkap lagi. Tidak, kali ini aku benar-benar tidak bersalah. Tapi semua bukti sudah disiarkan langsung. Sari, ayo naik ambulans. Banyu membawa Sari ke ambulans. Kakak, terima kasih banyak. Tentu saja, kakak akan selalu melindungimu. Sari dibawa ke rumah sakit dengan selamat. Banyu naik ke atas cerobong asap pembangkit listrik. Lampu-lampu kota kembali menyala dengan stabil. Akhirnya, selesai juga. Banyu menghela napas panjang. Pak Suryo menyusulnya. Kerja bagus, kamu benar-benar hebat. Ini semua berkat Bapak. Tidak, itu kemampuanmu sendiri. Keduanya memandangi pemandangan malam kota. Malam yang damai. Sebuah pesan masuk ke ponsel Banyu. Kabar bahwa para pendukung Baskara ditangkap satu persatu. Skrip pengungkapan otomatisnya bekerja. Ini balas dendam yang sempurna. Banyu menatap kunci mobil di tangannya. Awal dan akhir dari semua insiden, sepertinya benda ini tidak dibutuhkan lagi. Banyu melemparkan kunci itu jauh-jauh. Kunci itu menghilang ke dalam kegelapan. Aku sudah membereskan masa lalu. Sekarang adalah awal yang baru, kata Pak Suryo sambil menepuk pundak Banyu. Di bawah, ambulans dan mobil polisi meninggalkan lokasi. Baskara juga telah lenyap. Aku harus ke rumah sakit menjenguk Sari. Ya, ayo pergi. Keduanya turun dari pembangkit listrik. Mimpi buruk yang panjang telah berakhir dan kehidupan yang damai akan dimulai. Banyu akhirnya mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya. Momen di mana balas dendam selama 7 tahun telah tuntas. 1 bulan setelah kejadian, ada pengumuman khusus di Kejaksaan Agung Jakarta. Para wartawan berkumpul di ruang konferensi pers. Jaksa Agung naik ke podium dan memegang mikrofon. 7 tahun yang lalu, semua tuduhan terhadap saudara Banyu Wicaksono telah terbukti merupakan rekayasa, kata Jaksa Agung dengan ekspresi serius. Oleh karena itu, mulai hari ini, semua catatan kriminal saudara Banyu Wicaksono dihapuskan. Para wartawan serempak menekan tombol kamera mereka. Pemerintah secara resmi akan meminta maaf dan memberikan kompensasi. Sementara itu di sebelah bengkel tua Pak Suryo, Banyu sedang memasang papan nama kecil. Bengkel hantu. Namanya bagus tidak Pak? Tanya Banyu pada Pak Suryo. Bagus. Sangat cocok denganmu, jawab Pak Suryo sambil tersenyum. Sekarang saya benar-benar menjadi tukang reparasi biasa. Itu yang terbaik. Hal-hal glamor tidak cocok untukmu. Banyu memasang papan nama itu dengan kuat. Tertulis bengkel hantu menerima servis segala macam elektronik. Kira-kira ada pelanggan pertama yang datang tidak ya? Pasti ada. Gosipnya sudah menyebar di lingkungan sini.
Benar saja, tidak sampai 30 menit, pelanggan pertama muncul. Seorang nenek membawa radio rusak. Di sini tempat servis ya nak? Iya nek, ada yang bisa saya bantu? Sapa Banyu dengan ramah. Radio ini tidak ada suaranya, coba saya lihat. Banyu mengambil radio itu dan memeriksanya. Ternyata hanya masalah kontak yang longgar, ini bisa cepat diperbaiki. Banyu hanya menyentuh beberapa bagian dengan obeng dan radio itu kembali bersuara. Loh kok bisa? Nenek itu terkejut dan gembira. Berapa ongkosnya? Tidak usah nek, bawa saja. Kerusakannya ringan kok. Wah terima kasih banyak nak. Nenek itu pergi sambil terus menunduk. Pelanggan pertama yang baik, kata Pak Suryo puas. Rasanya senang. Ini baru terasa seperti pekerjaan sungguhan. Menjelang sore, Pramono Aditama mengunjungi bengkel. Dia mengenakan pakaian santai, bukan jas. Permisi, apa Banyu ada? Oh Pak Ketua, kenapa sampai datang ke tempat seperti ini? Banyu terkejut dan menyambutnya. Saya hanya ingin mampir minum teh, kata Pramono dengan senyum hangat. Silakan masuk. Ketiganya duduk di dalam bengkel sambil minum teh. Bagaimana kabarnya sekarang Pak? Tanya Banyu. Nyaman. Setelah pensiun dari manajemen, tubuh dan pikiran jadi lebih ringan. Bagaimana dengan sistem manajemen profesionalnya? Berjalan sangat baik, jauh lebih baik daripada saat saya yang mengurus langsung, kata Pramono puas. Katanya harga saham grup juga naik, tanya Pak Suryo. Ya, sepertinya berkat manajemen yang transparan. Pramono menyesap tehnya. Bagaimana kabar Baskara? Tanya Banyu hati-hati. Di tahanan, dia harus menonton berita setiap pagi. Berita? Algoritma yang kamu atur membuat berita kejatuhannya terus muncul, kata Pramono dengan ekspresi getir. Itu balasan yang setimpal, kata Pak Suryo tegas. Benar, itu jalan yang dia pilih sendiri. Pramono mengangguk. Setelah mengobrol sekitar 1 jam, Pramono pamit. Saya harus pergi sekarang, sering-seringlah mampir. Tentu, suasana di sini menyenangkan. Pramono meninggalkan bengkel dan menoleh ke belakang, tempat yang sangat damai. Saat malam tiba, Sari datang ke bengkel. Dia membawa tas kuliahnya. Kak, aku pulang. Sari, bagaimana kuliahmu? Sapa Banyu dengan gembira. Tadi kelas keamanan siber, seru sekali. Oh ya, belajar apa? Cara membangun firewall? Mirip dengan yang kakak pakai, kata Sari dengan antusias. Wah, Sari kita sudah belajar hal seperti itu, kata Pak Suryo dengan senang. Tadi dosennya cerita tentang kakak, tentang aku? Iya, sebagai contoh kasus pertas yang berpihak pada keadilan, kata Sari dengan bangga, aku jadi malu. Kenapa harus malu? Itu hal yang membanggakan, kata Pak Suryo. Benar, kakak itu pahlawan, kata Sari sambil memegang lengan Banyu. Pahlawan apanya? Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Setelah makan malam bersama, Sari kembali ke asramanya. Kak, besok aku datang lagi. Belajar yang rajin, ya? Iya, aku akan jadi ahli keamanan siber yang hebat seperti kakak. Sari melambaikan tangan dan pergi. Sari jadi lebih ceria, ya? Kata Pak Suryo. Iya, sepertinya karena dia sudah punya mimpi, itu semua berkat kamu. Beberapa hari kemudian, Banyu bekerja seperti biasa di bengkelnya. Saat sedang memperbaiki televisi tua, Pak Suryo masuk. Banyu, ada surat aneh di kotak pos. Surat? Banyu mengambil surat itu, tidak ada nama pengirim. Saat dibuka, isinya adalah laporan anonim. Sebuah kasus kejahatan baru sedang terjadi. Kami butuh bantuan. Sepertinya ada masalah lagi, kata Pak Suryo. Tapi kali ini, saya tidak sendirian, kata Banyu sambil tersenyum. Benar, ada kita. Dan Sari juga sebentar lagi bisa bergabung, keduanya saling menatap dan tersenyum. Di dinding tidak ada lagi monitor pengawas. Sebagai gantinya, tergantung foto mereka bertiga. Saya harap kehidupan damai seperti ini terus berlanjut. Pasti karena kita yang akan menjaganya. Saat malam tiba, Banyu mengenakan topi usangnya dan keluar. Dia membuka aplikasi jasa sopir pengganti. Sudah lama tidak keliling kota. Sebuah panggilan masuk dari daerah Jakarta Selatan. Banyu naik MRT menuju lokasi. Mobilnya adalah sebuah sedan mewah. Jasa sopir pengganti sudah datang. Terima kasih mas. Seorang pria parubaya yang mabuk menyerahkan kunci mobil.
Banyu menerimanya dan melihat bahwa itu adalah kunci biasa. Syukurlah, kali ini normal. Banyu menyalakan mesin. Sambil menyetir, Banyu mendengarkan suara mesin. Terdeteksi getaran halus. Pak, sebaiknya oli mesinnya diperiksa. Oh, ada yang aneh ya? Suaranya sedikit aneh. Bukan masalah besar sih, terima kasih. Besok saya akan ke bengkel. Banyu mengantar penumpang itu dengan selamat sampai ke rumah. Terima kasih mas, hati-hati di jalan. Dalam perjalanan pulang, Banyu menatap langit. Bintang-bintang bersinar, sangat terang, malam yang indah. Saat tiba di bengkel, Pak Suryo masih terjaga. Cepat sekali pulangnya. Iya, panggilan yang mudah. Tidak ada yang terluka kan? Tentu saja. Sekarang saya hanya sopir pengganti biasa. Keduanya tertawa dan masuk ke bengkel. Di atas meja ada barang-barang elektronik yang akan diperbaiki besok. Radio, kipas angin, teko listrik. Besok pasti sibuk, itu bagus. Berarti kita bisa membantu orang. Banyu membuka jendela dan menghirup udara malam. Lampu-lampu kota berkelip dengan damai. Sekarang saya benar-benar bebas. Benar. Sekarang kamu bisa menjalani hidup yang kamu inginkan. Banyu akan terus menjaga kota dari tempat yang tak terlihat. Namun sekarang bukan untuk balas dendam, melainkan untuk melindungi. Pak Suryo, besok kalau Sari datang kita makan malam bersama ya. Tentu, kita kan keluarga. Kata keluarga menghangatkan hati Banyu. Dia tidak lagi sendirian. Larut malam, Banyu duduk di depan komputer. Dia tetap mengasah kemampuannya dengan menulis kode keamanan. Namun, sekarang kodenya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk melindungi. Teknologi ada untuk melindungi manusia, gumam Banyu sambil terus mengetik. Menjelang fajar, panggilan sopir, pengganti lain masuk, Banyu mengenakan topinya dan kembali keluar. Wah, ada pelacak lokasi tersembunyi di dalam kunci ini, Banyu bergumam sendiri sambil tersenyum. Tapi kali ini, itu hanya lelucon. Hujan mulai turun. Malam Kamis yang sama seperti 7 tahun lalu. Namun kali ini segalanya berbeda. Banyu bukan lagi pria yang terbakar oleh dendam. Dia telah menjadi penjaga kebahagiaan biasa, Banyu Wicaksono. Aku terlahir kembali dengan namaku sendiri. Punggung Banyu menghilang di tengah hujan. Perjalanan menuju kehidupan baru terus berlanjut. Sekarang dia memiliki hal-hal yang berharga untuk dilindungi. Sari, Pak Suryo, dan kehidupan sehari-hari yang biasa. Banyu berjalan menembus rintik hujan. Bukan lagi hantu dalam kegelapan, melainkan seseorang yang berjalan menuju cahaya. Balas dendam yang panjang telah berakhir, dan kehidupan yang sesungguhnya telah dimulai. Perjalanan panjang Banyu Wicaksono akhirnya berakhir. Api balas dendam yang membara selama 7 tahun telah berubah menjadi keadilan. Dan seorang pria yang tersesat dalam kegelapan akhirnya menemukan cahaya. Terkadang, dari keputusasaan yang terdalam, tumbuh harapan yang terbesar. Seperti halnya Banyu, teknologi ada bukan untuk menghancurkan manusia, tetapi untuk melindungi. Kemenangan sejati bukanlah dengan mengalahkan musuh, melainkan dengan terus memeluk hal-hal yang ingin kita lindungi sampai akhir. Itulah pesan yang ingin saya sampaikan. Kini Banyu bukan lagi hantu yang terbakar dendam. Dia telah menjadi manusia seutuhnya yang hidup sambil melindungi hal-hal berharga seperti Sari, Pak Suryo, dan kehidupan sehari-hari yang biasa. Di dalam kegelapan apapun, jika kita tidak menyerah, suatu saat pintu awal yang baru pasti akan terbuka. Bagi Anda yang telah mendengarkan cerita ini sampai akhir, mohon tinggalkan komentar, sudah didengarkan dengan baik. Terima kasih.